Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat penyuluh yang dirahmati Allah dimanapun berada, dewasa ini banyak dari kita yang merasa bahwa kehidupan semakin sulit, atau mungkin merasa bahwa tekanan dalam kehidupan silih berganti datang menghampiri. Misalnya dalam menghadapi perekonomian yang kian tidak stabil, dengan realita bahwa harga kebutuhan pokok kian melambung tinggi. Atau mungkin dalam menghadapi situasi sulitnya mencari lapangan pekerjaan karena lapangan pekerjaan semakin sempit. Atau kita dalam situasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita sedang diuji dan dicoba dengan suatu penyakit yang membuat kita merasa bahwa hidup di dunia ini tidaklah berguna. Sahabat penyuluh yang dirahmati Allah, harus selalu kita ingat bahwa kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia akan diuji dengan berbagai kemelaratan, penderitaan, dan juga berbagai cobaan. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan sikap dan cara dalam menghadapi kesulitan, masalah, atau cobaan, ujian yang datang menghampiri dalam kehidupan kita sehingga kita tidak merasa putus asa. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Yang pertama, kita hadapi masalah atau ujian yang datang itu dengan sabar dan sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-shobri was-sholah." Dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar berarti dapat menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan sholat itu berat kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oleh sebab itu ketika kita ditimpa masalah, maka kita hadapi dengan sabar, kemudian segeralah untuk melaksanakan sholat. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan ketika kita ditimpa masalah adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur berarti merasa cukup dengan hasil yang telah kita ikhtiarkan. Misalnya saja, pada saat ini kita sedang ditimpa oleh perekonomian yang sulit. Namun Allah memberikan kita badan yang sehat, anggota tubuh yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Itu merupakan suatu rizki dan anugerah yang patut kita syukuri. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ketika kita akan menghitung nikmatnya Allah, maka kita tidak dapat menentukan jumlahnya. Karena nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, saya ulangi, ketika kita ditimpa masalah, kita dihadapkan dengan kesulitan, cobaan, ujian yang membuat kita hampir putus asa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah sabar. Kemudian laksanakanlah sholat. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur dengan keadaan yang kita miliki. Oleh karena itu, sahabat penyuluh yang dirahmati Allah, kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah karena Allah berjanji, "Inna ma'al usri yusra." Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.